Rasanya aku ingin kembali pada masa itu. Masa di mana awal aku bertemu denganmu, menanyakan siapa namamu, dan bertanya lebih banyak mengenai dirimu. Aku rindu ketika kamu menanyai bagaimana kabarku. Aku rindu tawamu saat mendengarkan ceritaku. Dan aku rindu bagaimana senyumanmu yang membuatku ingin terus berada di dekatmu. Sayangnya, itu tidak akan pernah terulang dalam hidupku. Andai aku mempunyai mesin waktu, aku akan kembali pada masa itu. Andai. Aku masih ingat saat awal kita bertemu di sore hari di dekat taman itu. Kala itu aku sedang berjalan-jalan menikmati suasana di sore hari, sambil mendengarkan musik dan menikmati hembusan angin yang bertiup dengan indahnya dan sejuknya sampai ke hati ini. Kala itu saat sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba ada seorang gadis yang tidak sengaja menyenggolku. Bruk, aduh. Dia menatapku sekilas dan kemudian meminta maaf karena tidak sengaja menyenggolku. Maaf ya mas, saya nggak sengaja, lagi buru-buru, makanya nggak hati-hati. Sekali lagi saya minta maaf ya mas, ucap gadis itu. Iya mbak, gak apa-apa, ucapku dengan perasaan gugup. Aku kagum saat melihatnya. Matanya yang indah dan senyumannya yang manis masih terngiang di kepalaku. Aku masih ingat jelas bagaimana senyumanmu yang manis itu saat meminta maaf padaku. Setelah si gadis meminta maaf padaku, kemudian ia pun pergi. Aku melihat jedai rambutnya jatuh. Lalu aku mengambilnya dan berinisiatif untuk mengembalikannya pada gadis itu. Tapi aku tidak cukup berani untuk memanggilnya. Aku melihat dia mulai menjauh. Dan bodohnya aku tidak mengembalikan jedai gadis tersebut. Ya, seharusnya aku harus sedikit berani untuk berbicara pada gadis itu. Aku harap kita bisa bertemu kembali. Bukan hanya sekedar untuk mengembalikan jedai ini, tapi aku juga ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Sampai di rumah, aku terus saja memikirkan gadis itu. Apakah ini yang dinamakan cinta? Aku pun mengambil jedai yang tadi kutaruh di meja. Sambil membolak-balikan jedai tersebut, tanpa kusadari aku pun tertidur. Tertidur dengan keadaan menggenggam jedai tersebut. Pagi harinya, aku bangun lebih awal untuk pergi ke pasar, membeli keperluan dapur. Lalu aku berangkat menggunakan Imas, panggilan motor yang sudah menemaniku selama kurang lebih 2 tahun. Aku menamainya Imas karena warnanya hitam, seperti mantanku dahulu. Sampai di sana, ternyata pasar sudah dipadati oleh ibu-ibu
yang ingin membeli keperluan dapur juga. Aku berjalan ke dalam untuk membeli sayuran. Saat memilih-milih, tanpa sengaja aku melihat gadis cantik yang pernah kutemui saat di taman itu. Apakah ini yang dinamakan jodoh? Gumam dalam batinku. Aku lalu berjalan menghampirinya. Sekarang aku sudah sedikit berani untuk memulai obrolan dengannya. Aku berniat untuk mengembalikan jedainya. Untung saja tadi aku membawa jedai tersebut. Hei, kamu gadis yang kemarin di taman kan? Masih ingat aku? Dia menengok dan tersenyum ke arahku. Oh, hai juga. Iya, kamu mas-mas yang kemarin itu kan? Tanya gadis itu. Sejenak aku melamun ketika melihatnya secara dekat. Jantungku berdegup kencang. Mas, hei, mas. Iya, saya yang kemarin. Dan ini, aku mau ngembaliin jedai punyamu yang kemarin jatuh. Oh iya mas, ini punya saya. Pantas saja cari kemana-mana, kok gak ketemu juga. Makasih ya mas. Kami pun mengobrol cukup lama. Dan dari sini aku tahu siapa namamu. Yah, Jasmine. Nama yang indah seperti orangnya. Sesampainya di parkiran, aku menawarkan tumpangan untuknya. Awalnya dia menolak karena takut merepotanku, katanya. Aku merasa tidak keberatan untuk mengantarnya, yang justru aku malah senang. Setelah kubujuk, akhirnya dia pun mau. Setelah perjalanan panjang, akhirnya aku sampai di rumahnya. Kemudian aku turun dari si Imas dan menyalami ibunya, yang saat itu melihatku dan merasa terheran-heran denganku. Aku memperkenalkan diriku pada ibunya. Ibunya Jasmine ternyata asik orangnya. Aku sedikit mengobrol tadi dengan beliau. Setelah selesai mengantarnya, aku kembali ke rumah dengan perasaan senang. Aku tidak menyangka bisa bertemu lagi dengannya. Aku juga terlihat begitu senang karena akhirnya aku bisa tahu siapa namanya dan di mana rumahnya. Dan tidak hanya itu, akhirnya aku tahu nomor WA-nya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai dekat dengannya. Ternyata dia orangnya asik, baik dan ramah. Dan seiring berjalannya waktu pula, kami menjalin hubungan lebih dari seorang teman. Dengan gugup, aku meminum air yang sudah aku pesan tadi. Kini aku berada di kafe yang tidak jauh dari rumah Jasmine. Aku sudah merasa nyaman dengan Jasmine dan memutuskan untuk melamarnya. Akhirnya gadis yang sedari tadi aku tunggu pun datang dengan pakaian yang sederhana dan make up yang tipis. Gadis itu berjalan mendekati meja yang telah kupesan. Hei, maaf ya, nunggu lama. Iya, gak apa-apa. Aku mau ngomong sama kamu, ujar Jasmine. Sejenak aku bingung dan akhirnya aku mengangguk dan mendengarkan apa yang mau dia bicarakan.
Mau ngomong apa, Jas? Tanpa disangka-sangka dan tidak pernah aku harapkan sekali apa yang dia ceritakan kemudian. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Aku merasa kita gak cocok. Aku juga udah ada pasangan yang menurut aku cocok sama aku. Maaf, tapi ini sudah jadi keputusan aku. Tolong ngertiin aku ya. Dan tolong mulai hari ini jangan pernah hubungi aku lagi. Makasih ya, Jasmine. Dek. Sebelum aku hendak mengeluarkan sepatah kata, Jasmine pergi meninggalkanku sendiri. Aku masih merasa terkejut dengan apa yang dibilang sama Jasmine. Apakah ini mimpi? Gumam dalam batinku. Tanpa aku sadari, air mataku keluar dan buru-buru aku pun mengelapnya. Lalu aku pergi meninggalkan kafe itu. Aku butuh waktu untuk sendiri dan berpikir mengapa Jasmine ingin mengakhiri hubungan ini. Apakah aku ada salah dengannya? Di sini aku duduk di tepi danau, menikmati hembusan angin di sore hari. Sejenak melupakan masalah yang sudah terjadi di kafe tadi. Aku harus bisa melupakan Jasmine, bagaimanapun itu keputusannya. Ucapku menyemangati diriku yang malang ini. Dan tak terasa sudah hampir 2 minggu aku dan Jasmine putus. Aku pun tidak pernah menghubungi atau sekedar menanyakan kabarnya lagi. Mungkin aku sudah bisa move on. Sambil tertawa aku berkata dalam hati. Tapi aku masih bingung dengan alasan Jasmine memutuskan hubungannya denganku. Alasan karena kita sudah gak cocok. Tapi dia juga bilang, aku sudah ada cowok yang menurutnya cocok dengannya. Tak apa, aku pikir Jasmine adalah gadis yang baik dan bisa menerima semua kekuranganku. Tapi ternyata aku salah. Saat sedang melamun, tiba-tiba ada notice dari nomor yang tidak aku kenal. Aku membaca isi pesan tersebut. Dek, apa? Meninggal? Jasmine? Apa aku tidak salah baca? Dengan ragu, aku pun membalas pesan tersebut. Assalamualaikum. Dengan Fajar. Ini ibunya Jasmine, nak. Maaf, ibu mau tanya. Apa kamu sudah tahu kalau anak ibu Jasmine sudah tidak ada? Kenapa kamu tidak datang di pemakaman anak ibu, nak? Ibu berharap dan berharap sekali kamu datang. Begitu isi notis itu. Lalu aku jawab, Waalaikumsalam. Maaf bu, apakah benar kalau Jasmine sudah tidak ada? Begini bu, saya dengan Jasmine sudah putus sejak 2 minggu yang lalu. Dan ibunya pun membalasnya lagi. Iya nak, Jasmine sudah meninggal karena mengidap penyakit kanker. Oh, begitu ya nak. Ibu mewakili Jasmine mau minta maaf kalau Jasmine ada salah sama kamu, nak. Dek. Setelah membaca pesan tersebut, aku merasa tidak menyangka. Ternyata alasan Jasmine untuk mengakhiri hubungan denganku karena dia tahu hidupnya udah gak lama lagi. Dan tanpa ku sadari, air mataku jatuh tanpa aba-aba.
Aku pun buru-buru menghapusnya dan bergegas menuju tempat pemakaman Jasmine. Sesampainya di sana, benar saja, aku disuguhi pemandangan seorang wanita paruh baya yang sedang menangis di atas batu nisan seseorang. Tangisnya begitu pilu. Aku merasa iba saat melihatnya. Aku mendekat, dan benar saja, batu nisan tersebut bertuliskan Jasmine. Dan wanita paruh baya yang menangis tadi adalah ibunya Jasmine. Bu, aku turut berduka cita atas meninggalnya Jasmine. Ikhlaskan Jasmine ya, Bu. Iya, Nak, jawab beliau dengan serak. Beliau pun pergi meninggalkanku sendiri di makam Jasmine. Lucu kamu, Jasmine. Waktu itu kamu minta putus sama aku karena kamu pikir kita gak cocok kan? Kenapa sih kamu bohong begitu? Aku sayang kamu, Jasmine. Maaf, aku sudah berpikiran buruk tentang kamu. Maaf juga, aku jadi cowok gak baik buat kamu. Maaf. Yang tenang ya, Jasmine. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu, ujarku dengan terisak. Aku tak pernah menyangka ini adalah perpisahan terakhir kita. Makasih ya, Jasmine. Kamu sudah selalu ada buat aku. Aku akan ingat selalu kenang-kenangan kita waktu itu. Kamu istirahat yang tenang di sana ya. I will never forget all memories. I will always love you, Jasmine.